dari yang mulai berkotek ya, masih dok, kemudian sampai berkokok atau untuk yang betina bertelur. Nah, apa saja peralatannya? Di sini kita akan berikan ya, mulai dari pakan, minuman, kandang, dan lainnya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya bukan mau mengajari ya. Di sini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, supaya dok itu benar-benar seluruhnya ya, selama 100% sampai besar, sampai bisa dijual kalau dagingnya, kalau yang betina bisa bertelur ya. Oke, itu silahkan diikuti. Let's go. Bisa Anda lihat di sini guys, ini dok kita ya. Ini dari satu indukan ya, menetas. Ini semuanya ya, dari masih umur 1 hari, ini sudah umur 1 minggu ya. Semuanya selamat, semuanya sehat ya, aktif-aktif, dan masih banyak lagi yang belum ditetas. Oke, langsung saja kita review ya. Yang pertama dari minuman ya, ini minumannya. Ini Anda berikan itu air gula ya, air yang sudah masak atau dimasak, kemudian Anda campurkan, berikan gula. Oke. Nah, ini sangat penting sekali ya. Artinya Anda jangan memberikan air biasa ya, artinya air yang tidak dimasak. Nah, jika Anda memberikan air yang tidak dimasak, saya yakin ya, minimal 10% dok Anda akan mati ya, 10% minimal sekali. Itu yang pertama ya. Minumannya Anda berikan air gula. Ini Anda lakukan selama 1 bulan minimal, bagusnya 1,5 bulan ya. Kalau saya berikan sampai 1,5 bulan. Nah, untuk tempat minuman bisa Anda berikan 2 seperti ini jikalau lebih dari 10 ekor doknya ya. Kalau dia sampai 50 ekor juga sudah cukup 2. Oke, itu yang pertama. Jangan diberikan air ya, air yang tidak dimasak. Oke. Kemudian untuk pakan. Nah, ketika baru pertama sekali dok itu masuk ke kotak pemanas seperti ini, saya berikan ini ya, jagung. Nah, ini jagung yang saya blender sendiri ya, supaya lebih halus dan lebih kecil ya. Jangan Anda gunakan jagung yang dari pabrikan atau yang dijual di warung. Kenapa? Kurang halus. Jagung yang di warung itu lebih ya, lebih besar ukurannya. Nah, dimana kalau Anda blender sendiri bisa lebih halus seperti ini. Oke. Dan kalau yang jagung yang dijual dari warung atau di pasar itu tentunya sudah lama digiling ya, atau dihaluskan di mesin. Jadi aroma atau ketertarikan ayam akan semakin berkurang. Itu yang pertama ya. Kemudian Anda berikan ini ya. Ini versi saya ya, rahasia saya. Ini adalah kelapa ya, kelapa yang saya parut halus-halus kecil-kecil ya, kelapa parut kecil-kecil, bukan ampas kelapa ya, bukan ampas tapi kelapanya langsung, jangan dikasih ampas ya. Nah, setelah inilah yang saya lakukan selama 1 minggu pertama. Nah, ketika setelah 1 minggu masuk mau minggu kedua, saya tambahkan ini ya. Ini merupakan ya sisa-sisa dapur ya, artinya nasi yang sisa, sayur-sayuran yang sisa, kalau ada silahkan Anda berikan. Nah, setelah 1 minggu ya, setelah 1 minggu, inilah umur 1 minggu, usianya 1 minggu, sudah bisa Anda tambahkan, berikan seperti saya ya. Kalau saya berikan maggot ya.
Nah, contohnya ini piring yang tidak terpakai ya, yang sudah tidak saya gunakan. Kenapa saya gunakan piring? Tentu ada alasannya kan guys. Kalau saya gunakan dia seperti ini ya, kurang jelas ya dilihat oleh ayam, dan terlalu sempit. Kalau seperti ini luas, jadi mudah untuk ayam untuk naik dan mudah untuk makan. Oke. Nah, saya akan contohkan ya, saya akan berikan langsung maggot. Tapi maggotnya di sini maggot yang kecil-kecil ya guys, belum maggot yang besar. Karena belum pencernaan ayam itu ya, rongganya itu masih belum sanggup untuk menelan yang maggot yang besar-besar. Jadi saya gunakan itu maggot dari atau larva ya dari lalat rumah. Nah, oke. Saya akan langsung ya. Saya langsung contohkan berikan. Nih ya. Ya, ini maggot yang kecil-kecil dicampur dengan larva atau maggot dari lalat rumah. Maggot lalat PSF dan lalat rumah. Ini contohnya. Saya berikan. Perhatikan. Nah, ayam akan makan satu ekor, maka akan memanggil yang lain, ayam yang lain. Nah, semakin berkumpul ya, datang semua. Nah, berdatangan semua ya. Anda perhatikan. Nah, nah, itu dari segi pakan. Nah, itu ya, 4 pakan yang saya gunakan ya, ada 4 jenis. Yang pertama jagung dan kelapa selama 1 minggu. Masuk minggu kedua, sisa-sisa makanan dan larva atau maggot yang kecil-kecil. Oke. Nah, kemudian yang paling penting ya, yang paling penting yaitu yang ketiga. Tadi sudah dari minum, pakan sudah. Yang ketiga kita lanjut dari kandang atau kotak pemanas ya. Ini sangat perlu sekali Anda pahami ya. Ini kita cerita 100% selamat ya, supaya dari berkotek seperti ini anak ayam turun berkotek ya, dari berkotek sampai dia itu berkokok dan bertelur. Oke. Nah, untuk alasnya bisa Anda gunakan ya, kotak pemanas Anda itu alasnya itu di bawah bisa papan atau triplek. Di sini saya gunakan triplek. Kemudian ini yang paling penting, alasnya itu adalah gunakan serbuk gergaji ya, serbuk gergaji atau serbuk-serbuk kayu seperti ini ya, serbuk gergaji atau serbuk-serbuk kayu seperti ini. Nah, usahakan ini Anda berikan sebagai alas minimal 5 cm ketebalan serbuknya. Bagusnya Anda berikan di sini, saya berikan 10 cm. Ini dalam ya guys. Nah, ini tebal ya. Nah, ini sampai 10 cm, bisa Anda lihat ya, sangat dalam ya, bisa sampai 10 cm. Nah, kenapa kita harus menggunakan serbuk gergaji atau serbuk kayu ini? Kalau kita menggunakan yaitu rang sebagai alasnya, ayam itu akan kedinginan. Ayam akan kedinginan. Kelebihannya kalau rang, dia itu kotorannya bisa jatuh. Jadi ayam tidak terkontaminasi kotoran, bukan kotorannya sendiri. Oke. Yang kedua, kalau kita gunakan karton atau kertas koran sebagai alasnya, karton atau kertas koran ya sebagai alasnya, tentu kita butuh mengganti alasnya. Kalau tidak, ayam itu akan terkontaminasi dengan kotorannya sendiri, karena kotorannya berkumpul
di karton itu atau di kertas koran itu ya tentu akan lengket pada kulit ayam, dan lama-kelamaan dari kotoran ayam itu dari situlah akan membentuk yaitu berbagai jenis cacing ya. Nah, nanti lambat laun ayam itu akan mengalami namanya cacingan. Nah, dengan ciri-cirinya nanti bulunya itu akan turun ya. Bulu turun, pertumbuhan lambat, selalu kecil ya. Nah, itu. Kemudian yang paling bagus itu adalah menggunakan ini ya, serbuk. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sudah coba ya, saya gunakan karton. Hasilnya ya banyak yang cacingan, lambat, kecil, bulunya pada sayapnya turun ya. Kemudian saya gunakan rang, banyak kejadian juga lambat pertumbuhannya karena kedinginan. Nah, di sini bisa ayam itu mengais. Nah, kotorannya bisa lambat laun terurai. Kenapa? Kan ayam ini akan mengais. Jadi ketika ayam ini kotorannya akan lengket pada serbuk-serbuk kayu ini. Ya, lengket pada serbuk-serbuk gergaji atau serbuk kayu ini, dan ketika mereka mengais, maka kotorannya akan terbalik ke bawah. Jadi akan terurai. Ya, akan kering dia kotoran itu. Jadi sangat sedikit kemungkinan ayam itu terkontaminasi dengan kotorannya sendiri. Oke. Nah, berikutnya itu untuk pencahayaan atau kehangatan ya. Kalau Anda lakukan seperti ini ya, tanpa menggunakan lampu pun itu sudah hangat ya. Asalkan dindingnya dalam kotak itu Anda gunakan triplek atau papan, jangan menggunakan rang sebagai dinding ya untuk kotak pemanasnya. Untuk bagian atas seperti ini bisa Anda langsung buka aja, nggak usah ditutup, biarkan aja terbuka. Oke. Nah, tapi jikalau Anda mau memberikan kehangatan lebih, bisa Anda gunakan lampu. Nah, di sini saya gunakan juga lampu ya. Tapi ini saya berikan ketika, atau saya nyalakan lampunya hanya ketika malam. Kalau pagi sampai sore tidak saya nyalakan ya. Hanya saat malam saja. Di sini saya berikan 2 ya. Ini ukurannya 15 watt. Ya, 15 watt satu bola lampu ini. Nah, di sini tergantung ya. Kalau Anda mau menghidupkan sekaligus dua-duanya boleh. Kalau saya di awal saya hidupkan dua-duanya. Saya nyalakan lampunya dua-duanya. Tapi ketika itu saya lihat ternyata ayam itu menjauh ya. Kalau ayam itu menjauh, berada di sudut-sudut seperti sana, jauh dari lampunya, ketika lampunya menyala, berarti mereka merasakan terlalu hangat, jadi mereka menjauh. Kalau mendekat berarti membutuhkan kehangatan, berarti kotak pemanas ini kurang hangat untuk mereka. Jadi kalau mereka mendekat ke lampu kurang hangat, tapi kalau menjauh berarti sudah cukup hangat. Nah, makanya kalau sudah 1 minggu ini seperti ini, sudah 1 minggu usianya atau umurnya, saya sudah untuk malam ya, untuk malam saya hidupkan hanya 1 lampu saja untuk malam. Untuk pagi sampai sore tidak saya hidupkan lampunya. Oke. Nah, itulah ya rahasia. Di sini saya tidak mengajari ya, ini hanya sebagai rahasia dari pengalaman pribadi ya, pengalaman saya dalam perawatan dok ini, dimana sebelumnya saya mengalami ya banyak sekali kegagalan ya. Gagal, khususnya yang paling sulit dirawat itu adalah dok ini ya, karena sangat sensitif ya. Nah, untuk di awal ketika Anda baru meletakkan dok, usahakan Anda berikan air minum terlebih dahulu ya. Air minum terlebih dahulu selama 1 jam. Kemudian baru Anda letakkan jagungnya, jagung halus, kemudian kelapa. Biarkan ayam itu memilih ya, mana yang mau disukai dan
biarkan menyesuaikan dengan suhu dan lingkungan pada kotak pemanasnya. Nah, itulah untuk tahap pertama ya, untuk supaya dog itu bisa selamat 100% keluar dari kotak pemanas ini. Kalau saya, syaratnya keluar dari sini, saya tentukan sendiri. Kalau sudah bisa terbang ke atas sini, keluar sendiri ayamnya nanti, berarti dia sudah bisa keluar atau lepas dari kotak pemanas. Ya, itu syaratnya. Pada umumnya 1 bulan sudah pasti sudah bisa terbang. Ya, dengan tinggi 1,5 meter pasti sudah bisa dilewati. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua. Setelah sudah 1 bulan seperti ini atau 1 bulan setengah, kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu kandang pembesaran. Let's go. Nah, oke. Ini dia kandang pembesaran. Ini ayam yang usianya sudah 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah. Bisa Anda berikan seperti ini tempatnya, dimana kalau sudah 1 bulan setengah tentunya ayam itu bulu-bulunya sudah tumbuh ya. Jadi meskipun di sini rang semua ya, rang di depan, di belakang sana rang, sampingnya itu rang juga, di sini papan ya. Nah, kalau seperti ini sudah 1 bulan setengah sudah bisa masuk kandang pembesaran ya. Ini kandang pembesarannya guys. Nah, masuk kandang pembesaran. Nah, untuk kandang pembesaran ini tentunya tidak perlu lagi pencahayaan. Nanti ayam ketika sore-sore akan berkumpul ya, bersama-sama memberi kehangatan. Nah, untuk pakan di sini ya. Untuk pakan saya berikan ini limbah-limbah sorry. Ini sisa-sisa makanan ya, atau sisa-sisa dapur. Ada ubi, nasi ya. Nah, tapi pakan untuk makanannya atau sebagai makanan pokoknya itu adalah saya berikan ini ya, jagung ya, jagung. Nah, jagung ini ya, jagung, kemudian maggot ya. Contohnya saya akan berikan sedikit dulu ya. Ya, saya akan berikan sedikit dulu maggot ya, maggot. Perhatikan ya, ini saya berikan sedikit ya. Sebenarnya ini sudah kenyang semua, tapi kalau kita berikan maggot, sekenyang apapun pasti dilahap. Ini perhatikan. Ya, nah lihat, habis kan, sudah baru selesai makan tapi masih sangat suka ya, masih sangat lahap kalau kita berikan maggot. Nah, untuk dog tadi kita berikan ya seperti itu. Nah, untuk ini setidaknya kita berikan untuk yang di kandang pembesaran ini kita berikan untuk yang di kandang pembesaran ini kita berikan 2 kali sehari makan ya, pagi dan sore. Oke, ini sisa makanan paginya. Nah, untuk minumannya, nah, kalau sudah keluar dari kotak pemanas, minumannya itu tidak perlu lagi kita berikan air gula ya, tapi kita berikan tetap yaitu air yang dimasak, bukan air kita ambil dari bak atau dari sumur ya. Usahakan air yang dimasak ya, air yang sudah dimasak, didinginkan kemudian diberikan ya. Untuk 10 ekor ke atas sampai 50 ekor setidaknya 2 tempat minumnya ya. Nah, setelah itu untuk minumannya tadi selain air masak bisa Anda tambahkan ya. Kalau saya ini kan dari pengalaman saya, kalau saya itu saya berikan air ketika memasak air minumnya, saya tambahkan di sana jahe dan kunyit. Fungsinya apa? Kunyit itu menambah daya tahan, jahe itu menambah kehangatan pada ayam
ya, supaya ayam itu tidak merasa kedinginan. Nah, setelah seperti ini sudah berumur 5 bulan setengah atau hampir 6 bulan, Anda pindahkanlah ke kandang yang lebih besar. Usahakanlah kandangnya itu kandang umbaran. Semi umbaran pun tidak apa-apa ya, karena pada usia 6 bulan ayam itu akan bertelur dan jantan akan membuahi telurnya. Meskipun ayam itu sebenarnya ketika tidak dibuahi pun tentu akan bertelur, tapi kalau tidak dibuahi oleh ayam jantan, telur yang dieram oleh ayam itu tidak akan menetas. Itulah disebut dengan telurnya itu infertil ya, artinya tidak dibuahi dan tidak akan menetas. Jadi supaya fertil dia itu telurnya itu harus dibuahi ayam jantan ya. Tapi meskipun tidak dibuahi, ayam pasti akan bertelur, tapi tidak akan menetas kalau dieram telurnya. Oke, itu ya. Nah, kalau sudah besar bisa Anda gunakan, sebenarnya bisa Anda gunakan air biasa ya, air biasa sebagai minumnya, karena sudah lebih kuat. Kalau untuk yang sudah 4 bulan sampai 6 bulan ke atas sudah lebih kuat. Nah, jadi Anda sudah bisa memberikan air sumur atau air hujan bisa. Tapi untuk pencegahan ya, untuk pencegahan supaya tidak ada ayam itu yang terkena marek, tetelo dan lain sebagainya, usahakan jangan Anda berikan air. Usahakan berikan air yang sudah dimasak. Dan sama seperti ini, saya ya, kalau rahasia saya berikan juga di sana itu jahe dan kunyit ketika memasak airnya. Oke. Nah, untuk pakan sama ya, sama seperti yang sudah di kandang pembesaran ini ya. Bisa berikan maggot, bisa berikan kelapa, bisa berikan jagung. Saya berikan biasanya pagi saya berikan jagung, kemudian siang ya saya berikan sisa-sisa kalau ada ya, sisa-sisa nasi atau sisa-sisa makanan. Kemudian sore sudah pasti ya saya berikan untuk makanannya itu supaya benar-benar full, yaitu maggot lah makanannya pada sore hari. Oke. Nah, nah setelah sudah lepas dari kandang pembesaran, nah ini adalah kandang untuk tempatnya bertelur ya, untuk bertelur dan membuahi telur. Nah, bisa Anda perhatikan guys. Nah, inilah tempatnya ya. Ini semi umbaran. Kenapa saya katakan semi umbaran ya? Ini tanah ya, alasnya tanah. Nah, di sana ya tempatnya untuk bertelur. Kenapa kita gunakan alasnya tanah? Supaya ya ayam itu, jantan dan betina itu lebih leluasa, lebih bebas ya untuk kawin ya, supaya ayam jantan itu lebih leluasa untuk membuahi ayam betina. Oke. Mbak ya. Ini ya, di sini banyak yang sudah mengeram ya, mengeram di atas, sana juga mengeram ya. Ini tempatnya untuk bertelur dan mengeram. Bagaimana cara membuatnya bisa Anda lihat di video saya tutorial sebelumnya. Nah, ini ya.
Nah, ini saya kasih jagung ya. Minumannya ini meskipun terbuka, tapi ini saya berikan sama ya, air yang sudah dimasak dan saya campurkan jahe dan kunyit. Oke, nah, ini contohnya yang sudah berumur 4 bulan, sudah lebih 1 kilo ini. Ini si Rembo ya, ayam paling gagah dan perkasa. Oke, ini anak-anak si Rembo bakalan jadi Rembo juga. Di sana sudah Rembo ya. Apa ini? Rembo. Kuku kuku. Kuku kuku. Oh, langsung apa si Rembo ya? Reaksinya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan ya, sudah melihat video saya dari awal sampai selesai ya. Semoga dengan melihat video ini bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi ya, menambah mungkin sedikit ya pengalaman atau membantu ya, kurang lebih sedikit bagaimana perawatan ayam kampung itu ya, mulai dari dok sampai bertelur seperti ini supaya 100% selamat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari Pandis Layar. Jangan lupa guys ya, subscribe, like, comment, dan share. Oke, thank you guys.